Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Melia dari kelas 11 TKJ 1 nomor absen 33. Jadi di sini saya akan membahas video atau membuat video mengenai tunnel dan VPN. Untuk yang pertama yaitu setup basic topology. Jadi di sini nanti kita membuat dengan 2 mikrotik dan 2 PC dan satunya itu yaitu internet. Untuk yang kedua yaitu konsep tunnel dan VPN. Jadi tunnel itu terowongan virtual and VPN yaitu virtual private network. Nah, di sini tuh terdapat banyak teknologi di dalam tunnel dan VPN. Namun yang akan kita pelajari di sini yaitu EOIP, PPTP, L2TP dan PPPoE. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas pada EOIP, pengenalan dan konfigurasi EOIP. Jadi, EOIP itu adalah protokol khusus mikrotik untuk menghubungkan jaringan lokal seolah-olah dalam satu LAN. Nah, yang pertama kita masuk ke Winbox terlebih dahulu. Setelah itu kita pergi ke interface. Nah, di sini kita tambah ke EOIP tunnel. Setelah itu kita kasih nama, kalau saya kasih nama EOIP Tunnel to Bandung. Yang wajib diisi adalah nama, remote, dan tunnel ID. Nah, untuk remote di sini kita isi IP mikrotik lawan atau bisa disebut dengan mikrotik 2. Kita isi 10.0.137.91. Untuk tunnel ID di sini kita bisa tulis 15. Diisikan bebas asal sama dengan mikrotik 2. Terus apply, oke. Nah, kita ke mikrotik 2 tool Romon. Set enable sama dengan yes. Di sini kita beri perintah untuk masuk ke Winbox mikrotik 2 untuk masuk ke Romon. Nah, di sini kita enable-nya dicentang. Setelah itu kita new Winbox. Di sini kita connect ke Romon. Nah, otomatis ada, kita langsung klik, kita langsung connect. Nah, sudah masuk ke Winbox mikrotik 2. Di sini juga sama ke interface. Setelah itu EOIP tunnel. Untuk nama di sini saya tuh Jakarta, yang tadi kan tuh Bandung, sekarang tuh Jakarta. Itu terserah kalian ya. Untuk remote ADD jadi menggunakan IP mikrotik pertama atau mikrotik 1. Kita cek dulu IP-nya biar tidak salah. Kita isi 10.0.137.232. Untuk tunnel ID sama 15. Setelah itu kita apply lalu oke. Nah, kalau running itu berhasil ya teman-teman.
Setelah itu kita ke mikrotik pertama, kita masuk ke bridge. Di sini kita tambahkan untuk nama bisa diganti. Di sini saya menggunakan bridge EOIP. Langsung apply lalu oke. Ke bagian port juga sama, pada bagian bridge-nya. Untuk interface-nya kita bisa ganti, kita ganti yang tuh Bandung. Nah, sudah, kita tambahin lagi Ether 2. Jadi ada tuh Bandung sama Ether 2. Kita masuk ke mikrotik yang kedua, sama. Di sini kita ganti menjadi bridge EOIP. Apply oke. Kita ke bagian port, sama tuh Jakarta sama Ether 2. Diusahain pas ngisi kayak gini teliti ya, biar tidak salah. Nah, sudah. Kita masuk ke PC 1 dan PC 2. Di sini kita masuk ke PC pertama. Nah, di PC ini kita bakal masukin IP-nya yaitu 192.168.1.10. Nah, di sini sudah ada, sudah bisa. Setelah itu kita IP DHCP. Nah, di sini tidak bisa karena saya belum menggunakan DHCP server. Jadi di sini kita ke PC 2 juga. Nah, di sini kita isi address listnya seperti biasa. 192.168.1.1/24. Nah, slashnya jangan lupa ya teman-teman. Untuk Ether kita bisa ganti menjadi bridge EOIP. Kita langsung apply oke. Nah, di sini address listnya sudah ada. Setelah itu kita masuk ke DHCP server. Di sini DHCP setup, kita yang bridge EOIP. Kita next terus. Nah, oke, berhasil. Pada mikrotik kedua juga sama, kita masukin addressnya 192.168.1.1/24. Nah, untuk interface-nya juga sama. Nah, di sini kita langsung ke DHCP server, sama seperti mikrotik 1. Kita menggunakan yang bridge EOIP. Di sini langsung next aja. Oke. Sudah. Kita masuk ke firewall, ke NAT. Nah, kita tambahkan untuk chain-nya SRC NAT, dan untuk out interface-nya satu, untuk action-nya MySQL. Kita apply oke. Dan pada mikrotik 2 juga sama, ke firewall, kena
format. Setelah itu kita tambahkan sama kayak tadi, apply, oke. Nah di sini sudah. Setelah itu masuk ke PC 1, kita langsung ketik IP DHCP. Nah sudah bisa ya teman-teman. Pada PC 2 juga sama. Setelah ini kita bakal mengecek atau mengeping. Nah di sini kita ping 192.168.1.253. Nah di sini TTL, kalau TTL itu tandanya berhasil ya teman-teman. Jangan lupa ping internet juga. Setelah itu ke PC 2 kita sama ping juga. Nah di sini TTL juga. Nah kita lanjut materi ke yang PPTP. Jadi PPTP itu membuat dan mengelola koneksi atau layanan VPN menggunakan protokol tunneling point to point. Nah harusnya menggunakan topologi yang sama. Karena di sini saya tidak menggunakan topologi yang sama, jadi di sini saya menjelaskan. Jadi kalau EOIP itu hanya untuk yang sesubnet, namun PPTP bisa yang berbeda subnet. Untuk mengganti dari EOIP menjadi PPTP, di sini pada Mikrotik 1 kita bisa disable semua ya. Nah, di sini kita masuk Winbox terlebih dahulu. Pada Mikrotik 1 kita ke address, kita tambahkan dengan IP 192.168.1.1/24. Untuk ethernya ether 2 ya teman-teman. Langsung apply, oke. Setelah itu kita masuk ke DHCP server. Kita ke DHCP setup, kita ke ether 2, kita langsung next terus. Pada Mikrotik 2 juga sama seperti yang ada pada Mikrotik 1, cuma beda IP, yaitu kalau Mikrotik 2 192.168.2.1, kalau Mikrotik 1 1.1. Ethernya juga 2 sama. Setelah itu kita cek ping 8.8.8 pada terminal Winbox. Nah, di sini TTL tandanya berhasil. Setelah itu pada Mikrotik 2 juga sama. Jadi yang dicek itu Mikrotik 1 dan Mikrotik 2. Terus pada PC 1 dan PC 2 juga sama. Kita ping 88. Bentar, di sini kita masukkan IP dulu.
Nah, di sini TTL ya, teman-teman. Terus pada PC2 juga sama, ping 888. Tapi di sini kita IP DHCP terlebih dahulu. Nah, TTL. Jadi kalau TTL itu tandanya berhasil ya, teman-teman. Setelah itu kita masuk ke Winpok lagi. Bentar. Kita ke Mikrotik 1 terlebih dahulu. Jadi kita ke PPP, setelah itu ke PPTP server. Untuk enable kita centang dan oke. Terus kita ke bagian scratch. Nah, kita tambah untuk nama bebas, tapi di sini saya menggunakan Siska PPTP karena nama saya Siska. Untuk password itu terserah kalian, yang penting mudah diingat dan gampang. Nah, untuk itu kita ganti PPTP untuk servisnya. Untuk local address kita isi menggunakan IP server. Jadi IP servernya 10.10.10.1. Dan untuk remote address kita menggunakan IP client yaitu 10.10.10.2. Setelah itu kita oke. Kita masuk ke Mikrotik yang kedua. Kita ke PPP sama, tapi di sini kita menggunakan PPTP client. Kita tambah dan kita pilih yang PPTP client. Untuk nama di sini kita menggunakan nama PPTP. Untuk dial out kita connect to IP Mikrotik 1. Bentar. Nah, jika kalian tidak ingat IP Mikrotik, kalian bisa lihat terlebih dahulu. Jadi IP-nya 10.0.137.39. Untuk usernya menggunakan nama Siska PPTP. Dan untuk password juga sama seperti yang tadi. Terus langsung oke. Nah, setelah itu kita lanjut. Kita ke Mikrotik 1 terlebih dahulu. Kita ke IP, terus pilih root. Nah,
Di sini kita tambahkan untuk addressnya kita bisa menggunakan IP dengan belakang 2.0. Sebentar, kita isi dengan 192.168.2.0 dan slash-nya jangan lupa diisi /24 seperti biasa. Maaf, di sini saya salah ya. Aslinya itu 192.168.2.0 dan untuk gateway-nya 10.10.10.2. Kita isi. Apply, oke. Kita masuk ke mikrotik kedua, sama seperti mikrotik pertama, kita ke IP, terus ke root, kita isi addressnya. Tapi di sini kita berbeda dengan belakangnya, yaitu 1.0. Yang tadi kan 2.0, sekarang 1.0. Slash-nya jangan lupa. Untuk gateway-nya sama. Kita langsung apply. Oke. Nah, setelah itu kita ping ke PC1 dan PC2. Kita masuk ke Binet dulu. Nah, di sini TTL tandanya berhasil ya, teman-teman. Kita cek pada PC1 dan PC2. Kita masuk ke L2TP. Jadi L2TP itu protokol jaringan komputer yang digunakan oleh penyedia layanan internet untuk mengaktifkan UPM. Biasanya dikombinasikan dengan IPsec untuk enkripsi. Yang pertama kita buka Winbox, setelah itu kita masuk ke PPP interface, kita ke L2TP server. Nah, untuk enable kita centang, setelah itu untuk use IPsec kita yes. Di situ masih no, kita yes kan. Untuk IPsec script saya beri nama Siska script. Karena nama saya Siska. Kita langsung off, setelah itu kita menuju ke script. Kita tambah. Setelah itu untuk nama kita bisa menggunakan Siska L2TP. Untuk password itu terserah kalian. Untuk local address kita isi IP server, yaitu
10.10.1. Nah, untuk remote address juga kita isi IP-nya. Jadi IP klien 10.10.10.2. Setelah itu kita masuk ke mikrotik 2 sama ke PPP. Setelah itu interface kita tambahkan ke L2TP client. Kita pilih yang tambah, kita pilih L2TP client. Nah, setelah itu untuk nama menggunakan nama saya. Untuk DLout kita connect to IP mikrotik 1. Kita cek dulu IP mikrotik 1 berapa. Nah, untuk user kita sama kayak yang tadi, dan untuk password juga. Discard. Setelah itu kita apply oke. Setelah itu kita langsung ping 192.168.2.254. Kita ping juga di PC 2. Nah, TTL. Nah, artinya jika TTL itu berhasil. Kita lanjut ke PPPoE. Jadi PPoE itu point to point protocol over internet. Jadi PPPoE adalah protokol jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat pengguna ke penyedia layanan internet ISP melalui jaringan Ethernet dengan media di dial-up, menggunakan username dan password untuk autentikasi sehingga memastikan koneksi hanya bisa diakses pengguna yang sah. Jadi nanti kita untuk konfigurasi PPPoE kita membuat topologi dengan 1 PC, 2 mikrotik, dan 1 internet. Yang pertama kita masuk ke PPP, setelah itu ke PPOP server, kita tambahkan. Untuk namanya bisa ganti, dan untuk interface-nya yaitu Ether 2. Kita langsung oke. Setelah itu kita ke script, kita tambahkan untuk nama. Di sini saya menggunakan nama siska.pppoe. Untuk password itu terserah kalian. Dan untuk service kita ganti menjadi pppoe. Untuk local address kita ganti menjadi 10.10.10.1, dan untuk remote kita ganti menjadi 10.10.10.2. Kita langsung apply oke. Setelah itu kita langsung masuk ke firewall, kita ke NAT, dan untuk chain-nya SRC NAT, dan untuk on interface-nya yaitu Ether 1. Untuk action-nya yaitu mesh guard, kita langsung oke. Kita langsung ke new terminal. Di sini kita pakai ping 888. Ini 888. Nah, di sini TTL, jika TTL itu ternyata berhasil. Setelah itu kita ke mikrotik 2, kita ke PPP. Di sini kita tambahkan ke PPOP client pada interface ya teman-teman. Kita pilih yang PPOP client. Nah, untuk nama itu terserah, dan untuk interface Ether 1. Jika Ether 1 tidak bisa, kalian bisa menggunakan yang 2, 3, atau 4. Itu tergantung kita bakal berhasilnya di mana. Untuk nama di sini saya menggunakan nama Siska PPOE. Setelah itu kita ke dial out. Untuk user saya ganti menjadi
Siska PPOE. Dan untuk password kita ganti sesuai password kalian. Untuk use peer DNS kita checklist dan ada di default route. Kita langsung oke. Setelah itu kita ping 88 lagi. Nah, di sini TTL tandanya berhasil. Setelah itu kita masuk ke PC. Untuk IP DHCP nya yaitu 1.1.254 dan gateway-nya 11. Jadi di sini kita ping 88 dulu. Di sini TTL ya, teman-teman. Setelah itu kita ping 10.10.10.1 TTL juga. Terus kita ping klik 2. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu limit bandwidth. Kita klik 2 kali. Nah, di sini kita bakal mengisi pada rate limit dengan 2M atau 2M. Jadi di sini kita ngisinya 2M atau 2M. Lalu kita apply oke. Nah, kita masuk ke Pinet. Nah, di sini kita bakal menghapus PC dan ganti dengan Docker Ubuntu. Kita hapus. Bentar. Di sini kita stop dulu. Nah, setelah itu kita hapus. Setelah itu kita ganti dengan Docker. Kita tambahin node. Kita pilih yang Docker. Untuk nama bisa ganti menjadi Ubuntu. Nah, untuk ETH1DHCP kita checklist. Nah, di sini kita ganti menjadi RDP. Lalu kita langsung save. Kita cek dulu. Oh ya, di sini kita juga ganti. Terserah kalian, ini opsional mau ganti apa tidak, tapi di sini saya ganti biar bisa membedakan. Setelah itu kita save. Kita langsung sambungkan. Kita lurusin, setelah itu kita sambungkan, kita save. Setelah ini kita nyalakan. Nah, setelah itu kita buka. Nah, kita ke menu, kita cari terminal. Ini kita pilih yang Met Terminal. Setelah itu kita ketik IPA. Nah, sudah muncul IP-nya. Ada yang 192.168.1.253/24. Setelah itu kita buka Google. Atau Chrome. Nah, di sini kita masuk ke speed test. Kita ketik dulu speed test. Kita
Setelah itu kita enter. Nanti kita pilih yang Spetes Okla. Bentar, ini masih loading, lama ya guys. Bentar, ini masih muter. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, ini yang Spetes oleh Okla. Kita langsung klik aja, langsung masuk. Nah, sudah masuk. Sebentar, jaringannya susah, masih muter, masih loading. Sabar ya teman-teman, lama. Nah, kita klik mulai. Nah, itu saja video dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.